Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Nurhuda. Di saat ini saya akan melanjutkan materi teman saya di kelompok 4 di mata kuliah Pengantar Studi Islam. Apabila teman-teman ingin melihat video teman saya, silahkan cek di deskripsi di bawah. Jadi saat ini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Ini pertama dulu, yaitu tentang fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu Al-Huda. Al-Huda di sini artinya sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maksudnya di sini adalah Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia, dalam khususnya yaitu bagi orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepadanya, kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan di sini maksudnya adalah sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, atau pemisah antara yang diperbolehkan atau yang baik dan yang tidak diperbolehkan atau yang buruk. Yang ketiga adalah asyifa. Asyifa artinya adalah obat. Maksudnya di sini adalah Al-Quran menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati dan mental. Yang keempat yaitu Al-Mau'izah, artinya nasihat. Ya, maksudnya di sini adalah Al-Quran ini, di dalam Al-Quran itu terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang bertakwa yang berjalan di jalan Allah SWT. Nasihat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Jadi sekarang melanjutkan fungsi Al-Quran yang kedua, yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus. Di sini tidak jauh berbeda dengan fungsi Al-Quran dalam Islam yang barusan di Al-Huda. Al-Huda yang artinya petunjuk, tidak jauh berbeda. Yang kedua yaitu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Maksudnya di sini manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Seperti manusia ini memiliki akal dan bisa membedakan baik dan buruk. Fungsi. Jadi selanjutnya selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua, yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran yang pertama bagi kehidupan manusia adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya di sini tidak jauh berbeda seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan di fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Huda, yang artinya petunjuk, juga sama seperti yang sekarang, yaitu petunjuk jalan yang lurus, tidak jauh berbeda. Yang kedua yaitu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu menjelaskan kepribadian manusia. Maksudnya di sini adalah bisa membedakan antara kepribadian manusia dengan kepribadian hewan atau makhluk lainnya dari bumi ini. Manusia dalam hal yang diberikan akal dan bisa membedakan baik dan buruknya. Berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Allah tapi tidak memiliki akal. Yang keempat yaitu merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran ada beberapa kitab Allah yang juga diturunkan kepada para nabi
nabi seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditujukan kepada umat pada zaman tersebut saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sebagai sampai akhir zaman. Yang kelima, yaitu menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Ini sama seperti fungsi dalam Al-Quran, fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang keempat yaitu al-mau'izah yang artinya nasihat. Yang keenam yaitu Al-Quran memantapkan iman Islam. Yang ketujuh, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Maksudnya di sini pada Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubung dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran yang ketiga, yaitu fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu itu ada 6. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu kalam dalam Islam yang membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan. Yang kedua adalah ilmu hukum. Di dalam Al-Quran juga terdapat ilmu hukum yang dibahas, contohnya saja seperti hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin. Yang keempat yaitu ilmu filsafat Islam. Filsafat Islam dalam hubungan ilmu kalam dengan filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Jika dalam ilmu filsafat lain kadang masih mencari-cari tentang kehadiran Tuhan, namun di filsafat Islam sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu ilmu sejarah Islam. Al-Quran juga mengandung banyak ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam yaitu ilmu pendidikan Islam. Al-Quran menjadi salah satu sumber utama dalam mempelajari Islam. Di dalam Al-Quran juga sering disebutkan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu biologi atau astronomi. Itu saja untuk fungsi-fungsinya yang sudah saya sebutkan barusan. Jadi apabila ada salah kata atau mungkin mau melihat teman saya untuk materi selanjutnya, silakan lihat di link di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.